Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Setelah minggu lalu kita bahas mengenai metode gold standard yang digunakan untuk diagnosis COVID-19, maka minggu ini kita akan masuk ke dalam metode diagnosis yang cukup banyak digunakan di Indonesia ya saat ini, yaitu rapid test. Nah, penyampaian materi rapid test ini nanti akan dibagi menjadi dua. Minggu ini kita akan fokus untuk membahas rapid antigen test, kemudian minggu depan kita akan bahas rapid antibody test. Kita nanti akan bisa mendeteksi apa perbedaan antara kedua tes tersebut. Tujuan dari materi hari ini adalah uh, peserta mampu memahami dan menjelaskan perbedaan rapid antigen dan antibody. Kemudian selanjutnya peserta juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan prinsip pemeriksaan rapid antigen. Nah, di sini peserta Bapak Ibu semua bisa melihat grafik ya, grafik infeksi atau grafik fase infeksi virus SARS-CoV-2. Di sini ada fase inkubasi, kemudian ada fase infectious, ada fase post-infectious. Di sini bisa dilihat kalau PCR test itu adalah merupakan gold standard yang memiliki sensitivitas yang tinggi ya, seperti yang kita bahas kemarin. Di tabel ini Bapak Ibu bisa melihat, para peserta bisa melihat perbedaan antara tes-tes yang ada di yang digunakan untuk diagnosis COVID ya. Ada nucleic acid based test yaitu PCR, kemudian antigen test dan antibody test atau serological. Di sini kita akan fokus pada perbedaan antara antigen test dan juga tes antibody. Jadi kalau misalnya antigen test itu dia mendeteksi protein yang ada di permukaan virus. Jadi yang deteksi itu adalah bagian dari virus itu sendiri. Itu dan seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu pernah lakukan ya. Kalau tes antigen, rapid antigen itu sampel yang digunakan adalah sampel dari nasal ya, nasal lubang hidung atau dari tenggorokan gitu. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam cairan buffer, kemudian nanti akan diletakkan di alat tesnya. Kemudian dari perbedaannya juga waktu rapid antigen memang secara keuntungannya membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada PCR. Nah, kemudian kita akan berpindah ya ke rapid antibody test. Di sini bisa dilihat tabelnya. Kalau rapid antibody itu menggunakan sampel darah atau serum dari pasien. Nah, mengapa kok rapid antibody itu berbeda dengan rapid antigen? Karena rapid antibody itu mengukur antibody. Jadi seperti namanya, antibody yang ada dalam tubuh pasien terhadap virus SARS-CoV-2 begitu. Dan untuk munculnya waktu terbentuknya antibody itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu hingga 2 minggu. Makanya meskipun rapid antibody itu merupakan salah satu tes yang cepat, cuman harus dipahami dan harus dimengerti kapan waktu yang tepat untuk melakukan rapid antibody. Jangan sampai belum waktunya kemudian melakukan rapid antibody sehingga hasilnya negatif palsu dan kemudian menimbulkan persepsi yang salah ya. Itu makanya ketika terjadi wabah atau terkonfirmasi kasus positif, tidak tepat menggunakan rapid antibody sebagai metode screening. Di sini di slide ini Bapak Ibu bisa melihat, rekan-rekan semua bisa melihat prinsip kerja dari alat rapid antigen ini ya. Di sini metode yang digunakan itu adalah lateral flow assay. Jadi dia menggunakan aliran ya, aliran dari cairan yang diletakkan di padnya, di alatnya. Kemudian ketika analitnya itu diletakkan, kemudian nanti ada beberapa bagian, ada beberapa line atau beberapa garis ya. Jadi ada bagian yang
di dalam alatnya itu sudah mengandung antibodi yang dikonjugasikan dengan pewarna gitu. Kemudian ada juga tes lain antibodi yang juga dapat mengcapture uh, atau menangkap antigen yang ada di dalam sampel. Kemudian terakhir di garis terakhir itu ada garis kontrol. Garis kontrol itu biasanya menjadi parameter ya, apakah alat itu bekerja dengan baik atau tidak. Jadi kalau misalnya di sini Bapak Ibu lihat di gambar kedua ini, jadi di garis sampelnya itu nanti ketika sampelnya diteteskan di alatnya, kemudian di sampelnya itu terdapat antigen protein virus SARS-CoV-2, maka dia akan berikatan dengan antibodi yang sudah terkonjugasikan dengan pewarna. Jadi nanti akan terikat, kemudian karena itu lateral flow assay ya Bu Ibu, Bapak, jadi itu akan mengalir melalui alat tersebut. Nah, kemudian nanti di line pertama nanti bagian dari antigen tersebut di bagian lain itu juga akan berikatan dengan antibodi yang sudah ada di garis. Yang pertama itu adalah garis positif. Jadi kalau misalnya ada di sampel kita terdapat antigen SARS-CoV-2 atau berarti orang tersebut terpapar virus SARS-CoV-2, berarti nanti akan garis yang ada di mana? Yang ada di garis pertama ini nanti akan muncul warna. Kemudian untuk yang di garis kedua, yang garis kontrol, itu ada ataupun tidak ada protein dari virus yang disampel, itu akan harus ada muncul garisnya. Gitu. Jadi nanti akan berikatan dengan antibodi yang muncul di bagian pertama dari alat ini. Nah, ini saya ambil contoh salah satu dari alat rapid test merek Abbott ya, merek Abbott. Nah, di sini bisa dilihat ini ada conjugation pad. Jadi pad conjugation, jadi tempat berikatan antara antigen dari sampel dan antibodi yang pertama. Nah, yang digunakan bahan yang digunakan di sini adalah SARS-CoV-2 nucleoprotein antibody IgY. Jadi antibodi terhadap SARS-CoV-2 nukleoprotein gitu. Jadi nanti ketika di sampel kita itu ada virus SARS-CoV-2 nanti akan berikatan dengan antibodi IgG ini sendiri. Kemudian di tes lain itu ada SARS-CoV-2 nukleoprotein antibody. Jadi sama kalau misalnya nanti di sampel kita juga ada nukleoprotein dari SARS-CoV-2, nanti dia akan berikatan dan menghasilkan garis positif. Di kontrol lain itu akan ada GOT anti-chicken IgY. Jadi antibodi yang tadinya ada di conjugation pad itu dia akan nanti mengalir hingga garis terakhir. Nah, itu nanti dia akan berikatan dengan GOT anti-chicken IgY. Nah, ini bagaimana cara menginterpretasikan data ya, Bapak, Ibu, dan peserta semuanya. Jadi kalau misalnya garisnya dikontrol saja di huruf C, itu berarti negatif. Kemudian kalau ada di T dan C, itu berarti positif. Kalau tidak ada muncul garis sama sekali, berarti hasilnya invalid. Yang berarti tes tersebut harus diulang. Kemudian kalau hasilnya itu juga cuma ada di garis T saja, itu berarti juga hasil yang invalid. Jadi garis yang ada di huruf C yang ada di kontrol itu harus muncul. Kalau tidak, tesnya harus diulang. Nah, sekarang setelah mendengarkan penjelasan tadi mungkin sudah bisa dianalisis ya kelebihan dan kekurangan rapid test antigen ini. Jadi kalau misalnya rapid antigen ini memang positifnya atau kelebihannya dia relatif lebih murah dibandingkan PCR, kemudian dia juga lebih cepat ya, membutuhkan waktu 15 hingga 30 menit. Kemudian memang positifnya dia dapat digunakan untuk screening awal pada komunitas yang memiliki positif kasus. Gitu. Nah,
Negatifnya memang memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan PCR, kemudian tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pada pasien yang tanpa gejala atau OTG karena rentan menghasilkan negatif palsu, apalagi jika diambilnya sebelum waktu masa infeksius ya, jadi sebelum masa virus konsentrasi virusnya itu tinggi. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk rapid antigen. Kurang lebihnya nanti bisa dipelajari di materi yang kita sertakan di portal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.